Salam Media Sriwijaya. Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan penahanan terhadap Haji Mularis Jahri SH. Mularis ditahan terhitung sejak Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022 malam atau dini hari. Pemilik bisnis perkebunan di Sumsel ini diduga langsung dilakukan penahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, Dittahti Polda Sumsel. Kasusnya, informasi yang dihimpun, mantan calon Walokota Cawako, Palembang ini diduga melakukan penguasaan lahan tebu di wilayah Oku Timur. Nanti siang kita rilis ungkap kasusnya, ujar salah seorang perwira menengah di Polda Sumsel, Selasa tanggal 21 Juni pagi. Seperti diketahui Mularis Jahri sebelum menjadi pengusaha ia merupakan polisi berpangkat serka. Seperti diketahui Mularis merupakan Direktur Utama PT Campang 3 Palembang. Mularis Jahri lahir di Palembang tanggal 8 Agustus tahun 1964. Setelah lulus dari sekolah tahun 1982, kala itu selesai menamatkan sekolah di SMA 3 Palembang. Ia ikut daftar di Secata Milsuk Polri. 10 tahun bertugas di Polri suami Hajah Farida ini melanjutkan pendidikan secara reguler Polri tahun 1992. Lulusan Secaba Polri dengan pangkat Sersan Polisi dia yang memiliki 6 orang anak serta 1 istri. Dengan pendapatan dari usaha sampingannya, Mularis mencoba secara bertahap membuka kebun sawit di tanah leluhurnya Kecamatan Campang 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Timur. Kebun yang dirintisnya itu ternyata berhasil sehingga pada tahun 2005 dia memilih untuk pensiun dini dari Dinas Kepolisian dengan pangkat terakhir Sersan Kepala. Bertemu dalam rangka untuk menyampaikan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan berkolaborasi. Nah ini mungkin rekan-rekan media juga bertanya-tanya kenapa Pak Kakanwil BPN hadir, Kakanwil Dijen Pajak, Kepala Dinas Perkebunan. Ini satu bentuk kolaborasi kita dalam penanganan satu masalah yang ditangani bersama-sama. Jadi berangkat dari dugaan tindak pidana perambahan kebun, tindak pidana perambahan kebun yang dilakukan oleh tersangka N, di mana yang bersangkutan dengan fakta-fakta alat bukti yang ada pada kita, ya, memang merambah luas kebun ini hampir mencapai 4.300 hektar, ya. Dan itu sudah berlangsung belasan tahun. Nanti saat ini akan disampaikan oleh Pak Ditreskrimsus berkaitan dengan ini, tetapi poinnya adalah bahwa dari kegiatan perambahan yang dikuatkan dengan penjelasan nanti dari BPN, ya, kita sudah miliki semua itu data itu dari perkebunan dan yang lain, perizinan dan sebagainya. Ini bisa kita pastikan dengan alat-alat bukti, fakta hukum yang ada yang bersangkutan tindak pidana perkebunan. Tetapi kita Direktorat Kriminal Khusus tidak berhenti dalam masalah tindak pidana perkebunan saja, karena dari hasil kegiatan yang kita nyatakan bahwa ini ilegal, itu ada hasil kejahatan berupa uang, ya, uang yang sangat besar, ya, sekian belas tahun, yang kemudian digunakan, dan kita tegaskan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan PPATK menegaskan bahwa inilah hasil uang kejahatan, sehingga juga kita masukkan dalam kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap yang bersangkutan. Dan ini tidak berhenti juga di sini, ya. Makanya kita bersama-sama dari Kakanwil Dirjen Pajak Provinsi Sumatera Selatan ini juga melihat ada hal yang memang berkaitan dengan kewajiban pajak, ya. Dengan nilai transaksi yang besar ini dari hasil kejahatan ini,
Ya tentunya ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan, dan inilah yang dilihat dan insya Allah diproses oleh dari kantor pajak Provinsi Sumatera Selatan begitu ya. Jadi ini gambaran secara umum. Nanti sekalian rekan-rekan media silakan secara teknis mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo ya. Ada para pejabat di sini yang juga kita hadirkan dalam menjelaskan terhadap penanganan kasus ini. Dan memang ini mungkin baru pertama kali yang melibatkan kolaborasi kita dengan instansi yang lain terkait dalam penanganan satu perkara yang kita lakukan. Silakan media, tapi sebelumnya barangkali Pak Direskrimsus silakan barangkali bisa menggambarkan atau menjelaskan tentang penanganan kasus ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapolda, yang terhormat Kanwil Pajak Provinsi Sumsel, Bapak Kanwil BPN, Kepala Dinas Perhubungan, dan serta rekan-rekan dari media. Kami sampaikan bahwa penanganan kasus yang kami tangani adalah berawal dari adanya dumas dari masyarakat, khususnya dari pihak LPI kepada kita. Kemudian berawal dari itu kami melakukan penyelidikan ke lokasi dengan bantuan dan hasil kolaborasi dengan baik itu BPN, Kanwil, kemudian dengan BPK dan Kapolda dan Kepala Dinas Perhubungan. Kami turun ke lapangan. Patut diduga memang lokasi itu adalah milik perusahaan lain, sehingga berawal dari situ kami lakukan pengecekan dengan melakukan pengukuran juga dengan menggunakan citra satelit. Setelah itu kami kembali, kami membuat laporan modelan undang-undang perkebunan bahwa untuk perusahaan PTCT dia menggunakan melakukan usaha perkebunan tanpa izin. Kemudian sudah 33 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk dari ahli pidana juga, ahli korporasi juga sudah, kemudian ahli perkebunan juga sudah, termasuk ahli PPPU dari PPA kita sudah kita lakukan. Sehingga dari hasil pemeriksaan 33 saksi itu, dari hasil gelar kita menetapkan bahwa inisial atas nama M kita tetapkan sebagai tersangka dan kami lakukan penahanan semalam. Mungkin itu aja. Terima kasih. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direskrimsus. Kami tambahkan lagi bahwa baru minggu lalu kita Pak Gubernur dan yang lain dengan Pak Kanwil BPN juga menandatangani terkait dengan MOU tentang pemetaan perkebunan, kehutanan yang terintegrasi dengan satu database. Makanya ini jadi kemudahan kita untuk melihat ya PTX ini luasannya berapa, lokasinya di mana, izinnya sampai kapan, punya siapa dan seterusnya. Inilah yang akan terus dimudahkan dalam proses nanti membantu kami semua, termasuk nanti dari Dirjen Pajak khususnya begitu. Ini tambahan saja. Silakan mungkin rekan-rekan media yang mau bertanya dan silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin kami tanyakan sedikit penjelasan terkait barang bukti yang diamankan. Terus di sini kalau secara visual tersangka tidak bisa dihadirkan, kalaupun juga namanya diisikan, paling tidak statusnya sekarang terakhir tersangka itu jabatannya sebagai apa? Terima kasih. Silakan Pak Direskrimsus ditegaskan. Baik, terima kasih.
Langsung kami jawab bahwa untuk inisial M ini memang sudah kita tetapkan dan juga kita sudah melakukan penanganan, dan dia sebagai direktur di awal perusahaan itu berdiri. Ya, direktur pertama di awal perusahaan itu berdiri. Cukup. Barang bukti yang kami lakukan penyitaan, rekan-rekan sudah secara visual tadi juga langsung kalian rekan-rekan langsung ambil gambarnya. Barang bukti itu sudah hasil dari penetapan dari pengadilan semua terkait masalah surat menyurat, masalah administrasi baik dari perusahaan yang satu, perusahaan PJT dan perusahaan dari LPI. Demikian, terima kasih. Saya tambahkan sebenarnya, jadi poinnya adalah modus yang digunakan adalah mengganti akte kepengurusan dari PT ini sendiri, ya. Para pejabat yang terlibat ini satu modus yang dipakai juga oleh yang bersangkutan. Kemudian terkait yang sudah dilakukan penyitaan ini terkait dengan aset-aset yang berhubungan dengan bersangkutan, baik menyangkut tindak pidana pencucian uangnya di rekening kita blokir, ya. Kemudian termasuk lahan kita sudah menetapkan kita sita, ya, 4.300 sekian hektar kita sita dengan penetapan pengadilan, dan termasuk barang bukti yang berhubungan dengan itu. Silakan yang lain. Pak, tadi sudah disebutkan modusnya seperti apa. Selain pergantian kepengurusan perusahaan, apakah memang ada modus lain, Pak? Misalnya dengan dia caranya memasukkan surat-surat dokumen, atau ada oknum dari pihak LPI, ya Pak, ya, yang juga bermain di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kerugian negara akibat dari kejahatan yang sudah berlangsung sekian belasan tahun yang lalu? Terus kemudian kenapa baru bisa terdeteksi sekarang, Pak? Apakah karena memang baru ada citra satelit atau seperti apa sehingga kita baru tahu sekarang? Kemudian PT CP, ya Pak, CP sendiri ini punya berapa hektar lahan sebenarnya, Pak? Terus yang dirambah itu bagian mana? Apakah memang bagian samping-sampingnya atau bagian seperti apa gitu? Dan ini di mana, Pak, lokasinya? Kabupaten apa gitu? Terima kasih. Baik, langsung kami jawab bahwa perusahaan PT LPI, saya cerita dulu bahwa di tahun 2002 sudah 2002 sudah melakukan pembebasan, ya sudah, dan dari tahun 95 sampai dengan 2002 sudah melakukan pembebasan, sehingga di tahun 2002 itu terbitlah HMU nomor 3 tahun 2002, ya, milik LPI. Dan pada saat 2007 muncul lagi HGU atas nama PT Cabang 3 yang bersebelahan, bukan di lokasi dari PT LPI. Dan dipastikan bahwa dari saksi-saksi yang sudah kita periksa bahwa tidak ada sengketa di lahan objek yang dikuasai oleh PT Cabang 3. Itu adalah HGU milik LPI. Nah, kemudian untuk modus kedua terkait masalah tindak pidana pencucian uang, dari perusahaan PT Cabang 3 ini dia selalu menggantikan kepengurusan, mulai dari mularis yang pertama, kemudian digantikan dengan direktur kepada anaknya, dan itu ada 4 kali pergantian sampai dengan sekarang. Jelas ya? Modusnya memang yang dimiliki PT Cabang 3 tadi ada berapa hektar, Pak, sebenarnya, Pak? Dan untuk PT Cabang 3 itu dia memiliki HGU itu di sampingnya hanya 1.000 sekian, 1.200 kalau tidak salah. Akan tetapi rel yang dia kuasai itu 5.400 kurang lebih. Yang salah satunya adalah 3.000 sekian itu 3.400. 4.300 itu adalah milik HGU LPI. Tidak ada disengketa di kepemilikan di objek yang di permasalahan. Tidak ada sengketanya? Tidak ada. Jadi perusahaan dengan perusahaan, ya Pak, ya? Tidak ada. Kerugian negara, Pak, tadi, Pak? Tapi kita taksir sementara waktu akibat tadi. Kerugian negara silakan nanti tanya kepada.
potensinya Pak dari hasil perhitungan. Tapi kami sampaikan bahwa dari hasil analisa laporan analisa PPATK, hasil penjualan CPO ke PT SIP dari tahun 2014 sampai dengan 2021, di situ hasil analisa transaksi keuangan itu sebesar 700 miliar. CPO Pak ya? Oke. Saya tambah sedikit. Jadi lahan itu memang berdekatan, ya. Jadi ini modus yang dipakai juga, kemudian ada tambahan tadi penguasaan lahan tadi yang berada tidak jauh di sana, tapi tidak tanggung-tanggung dengan 4.300 hektar. Mengenai kerugian, makanya hadir juga kami dan pajak dari provinsi. Karena tadi saya menyampaikan bahwa ada kewajiban wajib pajak ini juga menjadi potensi kerugian negara yang memang harus di-store ke sana, ya. Dengan pajak-pajak yang harus dilakukan oleh bersangkutan terkait dengan kegiatan ini, apalagi dengan mengcover membuat modus tadi dengan cara-cara tadi. Ada yang lain silakan. Saya mau PT Cabang 3 apakah ada kaitannya dengan LPI? LPI itu kalau nggak salah sekarang kan sudah dimiliki oleh lahan LPI. Nah LPI dulu timnya Wedan, apa ada kaitannya dengan Cabang 3 kerjasama maksudnya? Terima kasih Pak Dir. Bahwa untuk cabang 3 dengan LPI tidak ada kerjasama, satu itu juga di dalam kontrak tidak ada, berdiri sendiri, karena dari cabang 3 itu memberikan hal ini di samping hanya dibatasi oleh jalan. Sementara untuk LPI itu di sebelah dan lokasinya ada di Optimum.